Masih sekitar food yang tadi pagi ya. BUSD guys. Dan jujur aja ini agak sedikit-sedikit ngilu-ngilu banget karena aset aku tuh 88% ya. Masih di BUSD guys, dan wah ini seram banget sih. BUSD USDT. Mari kita lihat, tadi sempat ke, wah ini dalam banget ya. Dan ya kalau kita baca dari tweetnya si CZ sih sebenarnya nggak perlu khawatir gitu. Cuman ya namanya kita megang stable coin, karena aku sendiri ngelihatnya waktu itu USD yang crash dari 0,98 kemudian ke 0,6 0,5. Aduh, itu trauma parah sih. Dan teman aku waktu itu nyimpan 10.000 USD di staking dan boncos semua. Takutnya tuh kayak gitu. Bener-bener ngeri deh. Apalagi stable coin. Tapi harusnya udah aman ya. Dan CZ juga udah konfirmasi, dan aku nggak berani spekulasi kalau wah ini aman, tenang aja. Jangan. Semua bisa terjadi di kripto. Jadi hati-hati, ya kan. Nah, karena ya harusnya kenapa BUSD gitu. Kenapa nggak yang lain gitu kan, kayak USD. Dan tadi udah nge-short juga, ada lumayan. Nah, jadi aku main hari ini tuh kayak bolak-balik doang. Dan mau ke berapa sih lanjutnya? Nah, aku jadi masih spekulasi lagi nih, sekali lagi ya spekulasi ya. Kita akan pergi ke sini, tapi belum kena ya di EMA 200 TF 1 jam. Yaitu di 223 222 itu target aku kemarin, tapi nggak kena karena yang kemarin kena food ya kan. Ini nggak tahu tadi malam kenapa. Kemudian tadi barusan kena food, dan harusnya correction udah selesai karena ya nggak jebol dari 214 itu, nggak kejebol guys. Dan kalau kita tarik garis lagi, ini udah lagi kayak di support bikin base gitu kan. Dan apakah bisa melanjutkan kenaikan atau penurunannya, nah itu kita lihat aja nanti. Oke. Nah jadi sejauh ini so far ya kan, ini kalau kita perhatikan ya harusnya ya dia naik gitu kalau dari candlenya, kalau dari chartnya. Cuman ya beberapa momentum juga sebenarnya kita nih belum di major support gitu. Kita major support itu kalau udah di sini. Nah, kalau misalnya mungkin chartnya ke sini, mungkin aku udah agak sedikit berani untuk main gitu ya. Kenapa? Ya karena kita kan masih gambling, masih di tengah-tengah juga, dan itu sebenarnya belum support, belum termasuk support yang sangat kuat. Kemarin itu kan jadi resist tuh. Nah, harusnya yang ada perlawanan atau ada perlawanan atau pembalikan harga yang signifikan lah kalau kita mau. Nah, jadi kalau misalnya udah naik ya targetnya masih sama sebenarnya. Ya, 21 sampai sini, sampai mentok mungkin 25 26 ya. Nah, itu plan aku. Nah, jadi kalau untuk saat ini ya kita lihat dulu apakah dia memantul dari sini, karena konfirmasi ya kan kalau dia retest di EMA 200 time frame 1 jam dan berhasil berada di atas itu. Nah, kategori retest itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya jebol daripada itu, udah pasti dia ngincer ke 25-26 gitu ya. Kenapa? Karena di situ adalah major supportnya guys. Dan ya untuk saat ini trennya gimana? Nah, untuk sampai besok mungkin kita akan ngelihat dulu apakah aku nggak masuk long lagi karena udah masuk short tadi ya. Aku belum masuk long lagi karena aku masih nunggu dulu ya. Soalnya nih kalau kita perhatikan ya, ini ada resist juga yang di sini nih yang nggak kejebol dari kemarin, dan baru kejebol dikit reject. Sini enggak, ini triple top, sempat triple top, di sini reject, di sini reject. Ini udah keras banget rejectnya di atas, dan nggak sampai kejebol gitu maksudnya ya. Sampai retest terakhir hari ini tadi tuh nggak sampai kejebol tuh di 219-an gitu ya. Nah, untuk time frame weekly, kalau kita perhatikan juga, weekly udah kayak ngeretest ke bawah, dan ini tuh bahaya. Kalau udah ngeretest, dia pasti ngejar, apalagi wick merah ya. Dia pasti ngejar ke situ gitu. Ya, biasa tuh kayak gitu seramnya ya. Nah, jadi apakah besok merah atau hijau ya kita lihat aja dulu, karena ya secara udah dead cross di sebelah sini. Jadi ada potensi merah, ngelanjut merah, karena dead cross nggak mungkin dong dia masih ngelanjut kenaikan yang jauh gitu. Ya secara logika tuh kayak gitu. Dan untuk saat ini di time frame 4 jam dia masih berada di bawah EMA 200 ya kan. Time frame 4 jamnya, dan ini kalau menurut aku it's not bullish yet, belum kita masuk kategori bullish. Karena tadi pagi tuh sempat bullish ya. Kenapa ya? Karena dia udah berhasil lewat EMA 200 dan kemudian ngincer naik, kemudian reject lagi karena berita yang padahal berita itu udah rilis dari tadi pagi, dan kenapa price actionnya baru terjadi tadi sore gitu ya. Nah, 131% tadi lumayan lah ya kan. Nah, jadi untuk next trend bakal kemana ya, kita
bakal lihat apakah dia berhasil break dari EMA 200 di time frame 4 jamnya untuk confirmation long. Ya kita lihat aja, soalnya lagi di support juga sih, dan udah 2 kali nge-retest 214 gak jebol ya. See you in the next video.